Shalom bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, maupun janji iman untuk pembangunan gereja, dapat mengirimkan persembahan melalui mobile banking. Harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Tetap terhubung bersama kami di media sosial gereja kita agar Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melihat jadwal ibadah online GBI Cililitan di Instagram @GBI Cililitan dan channel YouTube GBI Cililitan. Shalom saudara, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersama-sama membaca kitab Mazmur 91 dan mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga sebagai tanda iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Asus Sastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Walaupun kita belum bisa beribadah bersama lagi di gereja, tapi kita tetap boleh mengucap syukur sebab Tuhan izinkan kita untuk boleh beribadah bersama lewat ibadah online hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati yang terbaik, kita siapkan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Berkati ibadah kami Tuhan, Kau yang sertai, Kau yang turut ikut campur Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, di tempat kami, di rumah kami masing-masing Tuhan.
Engkau yang sertai, Engkau yang hadir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu Tuhan Yesus, hanya dekat-Mu. Itu yang kami perlu Tuhan Yesus. Kau sumber kehidupanku dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Mari angkat pujian dari awal, sama-sama katakan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan.
Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik.
Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Tuhan daripadamu saja Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati juga kami Tuhan, jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Biar kami mau dengar-dengaran Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan mendengar firman-Mu. Dan firman yang disampaikan boleh kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan Tuhan, kami serahkan pembicara kepadamu Tuhan Yesus. Biar Engkau juga yang berbicara atasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Hari ini kembali kita beribadah secara online. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama dimanapun Anda berada. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Di mana Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu, di rumah-rumah, dimanapun mereka berada. Bapa, biar Bapa hari ini sharing mengenai kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kami di dalam situasi kondisi bangsa kami ini Tuhan. Di mana situasi bangsa kami sedang diliputi oleh virus corona Tuhan. Bahkan Bapa, ekonomi Tuhan. Biarlah lewat firman ini Tuhan, kami diteguhkan Bapa. Bahkan Bapa, Engkau hadir Bapa di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, memang kita di dalam situasi hari-hari ini, kita masuk ke dalam sebuah kondisi yang kita tidak pernah bayangkan Bapak Ibu. Begitu cepat 3 bulan berlalu Bapak Ibu. Dan masuk di dalam kondisi yang sebelumnya dikatakan PSBB. Dan hari ini kita masuk dalam kondisi new normal. Yang artinya Bapak Ibu, ada batasan-batasan yang sedang kita alami Bapak Ibu. Memang itu tidak hal yang mengenakan Bapak Ibu. Tetapi itu harus kita jalankan demi yang namanya kesehatan kita. Dan juga program pemerintah untuk percepatan mengenai selesainya virus ini dari negara kita Indonesia. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, dituntut kita taat, kita setia Bapak Ibu. Karena pemerintah itu adalah perpanjangan tangan dari Tuhan. Dan oleh sebab itu, judul khotbah saya hari ini yaitu hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu. Yang saya ambil temanya itu dari 2 Timotius 3 ayat 14. Mari Bapak Ibu kita membacanya secara membaca di rumah masing-masing. Di 2 Timotius 3 ayat 14 dikatakan, "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu." Ada 2 hal yang saya temukan dari ayat ini. Yang pertama, tetap hendaklah engkau berpegang kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Ini bagaimana kalau kita lihat dari firman ini mengenai Paulus menegaskan kepada Timotius jalan yang benar Paulus pilih atau dia tempuh Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, sekarang ini kita sedang dalam suatu kondisi yang kita tidak mengerti kapan berakhir, di mana ada virus dan badai ekonomi. Tetapi kita dituntut kita menghadapi situasi ini, kita seakan-akan berjalan sendiri walau di tengah-tengah aktivitas kita Bapak Ibu. Terkadang kita ketemu dengan orang lain, kita atur jarak, dan kita berbicara ada masker yang menutupi. Memang hal itu tidak mengenakan Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, kenapa firman ini saya ambil? Karena salah satu yang kita temukan di sana adalah kita dituntut untuk rajin beribadah Bapak Ibu. Di situasi kesendirian kita dituntut rajin beribadah. Walaupun itu dengan online. Tapi banyak saya lihat Bapak Ibu, orang tidak lagi beribadah. Dan dianggap bahwa ibadah itu hal yang biasa Bapak Ibu. Banyak orang sekarang terikat dengan cenderung dengan main game atau bermedia sosial. Bahkan menunda-nunda ibadah itu. Karena apa? Mereka menganggap bahwa ibaratnya hari ini live. Jangan dulu, nanti kan ada yang live lagi. Atau nanti malam. Akhirnya tidak beribadah sama sekali Bapak Ibu.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, dikatakan bahwa kita harus rajin Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah di rumah. Karena itu sangat berguna bagi kita. Ketika kita berjalan di dalam kesendirian kita, artinya firman itu sedang menegur kita, menasihati kita, membangkitkan kita untuk semangat, untuk bergairah Bapak Ibu menghadapi segala kehidupan kita. Di situasi apapun, kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang kokoh. Sebab ada firman yang selalu memperbaharui kita. Yang kedua, membaca firman Tuhan saat PSBB Bapak Ibu. Dan sekarang kita masuk dalam kondisi yang namanya new normal Bapak Ibu. So pertanyaannya gitu, apakah kita masih setia dengan 10 pasal yang seperti yang dikatakan karayun kita? Masih setia membaca firman Tuhan dengan 10 pasal? Karena kita dikasih kesempatan Bapak Ibu di situasi PSBB kita berada di rumah untuk banyak membaca firman Tuhan di situasi kondisi ini. Artinya apa? Firman itu Bapak Ibu dikatakan tetap tinggal dalam firman Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat ini dikatakan kebenaran itu adalah firman Tuhan, atau kembali ke 2 Timotius 3 yang Paulus katakan, tetap hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima. Artinya di sini Bapak Ibu, kita tinggal dalam firman itu, bahwa kita melakukan firman itu, bahwa kita selalu hidup dalam firman itu. Artinya Bapak Ibu, di situasi kondisi situasi hari-hari ini, sebaiknya kita tetap Bapak Ibu tinggal dalam firman itu, kuat dalam firman itu. Ketika kita rajin beribadah, ketika kita rajin membaca firman Tuhan, kita tahu Bapak Ibu bahwa firman itulah yang sangat menguatkan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, tetapi engkau harus tetap percaya akan hal-hal yang telah diajarkan kepadamu. Engkau mengetahui bahwa hal-hal itu benar, karena engkau tahu bahwa engkau dapat mempercayai kami yang telah mengajarkannya. Yang artinya Bapak Ibu, Paulus di sini memberikan contoh dalam dirinya, Yesus memberi contoh ke dalam dirinya untuk kita teladani di dalam situasi kondisi apapun. Kita lihat Bapak Ibu, tetapi selalu bahwa hamba-hamba Tuhan, bahkan teladan-teladan kita selalu menjadi pemenang ketika mereka berpegang kepada firman Tuhan itu. Di Mazmur 25 ayat 10 dikatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang kepadanya, perjanjiannya, peringatan-peringatannya, yang artinya Tuhan itu baik dan benar kepada orang yang mengikuti perjanjian dan hukumnya. Bapak Ibu, artinya apa? Firman itulah yang menegur kita, menasihat kita di sepanjang kehidupan kita Bapak Ibu. Yang kedua, kita lihat di dalam firman yang kedua ini Bapak Ibu, dikatakan dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu, yang artinya yang kita teladani. Di Galatia 1 ayat itu dikatakan, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Ini yang dinyatakan oleh Paulus Bapak Ibu, bahwa firman yang dia terima itu Bapak Ibu, itu bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tetaplah Bapak setia untuk membaca firman Tuhan, setia untuk beribadah Bapak Ibu di dalam situasi kondisi hari-hari ini Bapak Ibu. Dan kita lihat lagi di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu, firman Tuhan itu menegur kita, menasehati kita Bapak Ibu, di setiap perjalanan langkah hidup kita. Dan terakhir Bapak Ibu, saya ambil di Amsal 3 ayat 11. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Yang artinya apa? Ini pesan Bapak Ibu. Amsal mengatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Artinya situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini kita buat Bapak Ibu sebagai pesan dari Tuhan, bahwa kita banyak duduk di kaki Tuhan. Kita buat suatu kondisi ini sebagai pesan bagi kita, bahwa kita mengandalkan Tuhan. Sudahlah, tinggalkanlah yang sifatnya dunia. Mari datang kepada Tuhan. Artinya apa? Beribadah, rindu, haus akan firman Tuhan. Dan oleh sebab itu, saya temukan ada dua hal ini Bapak Ibu,
Dengan yang pertama, rajin baca firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, selalu ingatlah bahwa firman itu, orang-orang yang menyampaikan itu sudah mendapatkan ilham dari Tuhan lewat firman Tuhan untuk disampaikan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat menjalani aktivitas hari-hari di new normal ini. Tetaplah pegang apa yang menjadi pegangan yang diberikan oleh pemerintah mengenai kesehatan. Artinya kalau kita diminta bermasker atau kita diminta untuk atur jarak, banyak cuci tangan, itu demi artinya kesehatan kita, Bapak Ibu, di situasi kondisi hari-hari ini. Dan oleh sebab itu, dan saya mau tutup lewat doa, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau telah menegur kami. Bapa, kami butuh firman-Mu Tuhan. Di suatu kondisi hari-hari ini kami butuh firman-Mu Bapa. Kami butuh Engkau Tuhan untuk Bapa menegur, menasihati kami di dalam setiap perjalanan kami. Bahkan biarlah Bapa hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan Bapa. Boleh Tuhan terus Engkau beri suatu pengetahuan-pengetahuan yang baru bagi mereka Tuhan untuk disampaikan. Bahkan kami tahu Tuhan di situasi hari-hari ini kondisi harus melalui online Bapa. Biarlah lewat online ini banyak orang diselamatkan, banyak orang dimenangkan Bapa ketika mendengarkan firman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berdoa Bapa buat jemaat GB Cilnitan dan jemaat yang dikasih Engkau Tuhan dimanapun berada Bapa. Bapa jamah mereka Tuhan. Bapa ajar mereka terus untuk taat Bapa dalam situasi kondisi apapun Tuhan. Karena berdoa Bapa segala kuasa, roh virus, roh kuasa, penyakit, bahkan ekonomi Tuhan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami nyatakan Bapa untuk jemaat-Mu terbebas Bapa, terbebas lepas Bapa. Bahkan berdoa Bapa yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Bahkan Bapa yang berbeban berat Bapa Engkau lepaskan. Bahkan dari situasi ekonomi, kondisi Engkau bebaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Biar kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.